warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu Pak sesuai kesepakatan yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Apa kabarnya Pak hari ini? Ya, alhamdulillah seperti biasa masih diberikan kesehatan dan kesempatan sudah kita masih bisa ketemu lah. Alhamdulillah ya Pak, kita sama-sama masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Sesuai kesepakatan kita kemarin Pak, kita akan melakukan kegiatan supervisi. Dalam kegiatan supervisi di kelas itu ada 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan terakhir pasca observasi. Hari ini sesuai kesepakatan kita akan melakukan pra-observasi. Dalam pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan dengan Bapak terkait dengan kegiatan sebelum supervisi nanti. Sebelumnya saya ingin tanya Pak, kelas berapa nanti yang akan kita lakukan observasinya? Kelasnya kalau saya pikir lebih cocoknya kita ambil di kelas 11 saja. Tepatnya nanti mungkin di kelas 11 IPA 1. Di kelas 11 IPA 1 ya Pak. Tanggal berapa itu Pak yang akan kita laksanakan? Tanggalnya mungkin hari ini tanggal 19 saja Pak, Jumat. Nah, besok hari Bu. Iya, tanggal 19 Mei nanti ya Pak. 19 Mei. Besok lusa. Jadi dalam kegiatan pembelajaran tadi Pak, nantinya tujuan pembelajarannya apa Pak yang ingin dicapai? Kalau tujuan pembelajaran mungkin kebetulan pada saat ini di kelas 11 itu mata pelajaran sejarah Indonesia kita sudah masuknya Jepang Indonesia. Masuk Jepang. Jadi tujuan pembelajarannya itu ya tujuannya peserta didik itu dapat mengetahui dan mengambil pelajaran dari bagaimana proses taktik orang Indonesia, Soekarno dan kawan-kawan dalam menyambut kedatangan Jepang, karena pada saat itu kan kita masih ada penjajah dari Belanda, sehingga daripada pembelajaran itu peserta didik ini dapat mengambil pelajaran bagaimana taktik dan upaya bangsa Indonesia ini ketika Jepang itu datang. Jadi seperti strategi untuk menyambut Jepang, kehadiran Jepang tersebut ya Pak. Dalam pembelajaran tersebut, area pengembangan peserta didik yang ingin dicapai itu bagian mananya Pak? Kalau dalam mata pelajaran kita itu kalau area pengembangannya kita lebih ke cenderung ke kognitifnya Pak, ataupun kepada pengetahuan si peserta didik tentang bagaimana proses lahirnya dan perjuangan bangsa ini dari pembelajaran kita sejarah kan. Jadi kalau area pengembangannya itu lebih spesifiknya ke kognitif dalam mata pelajaran sejarahnya Pak. Oke Pak, untuk mencapai area pengembangan tadi, kognitifnya, tujuan pembelajarannya, apa yang strategi yang ingin Bapak pakai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Ya, kalau strategi dalam pembelajaran sejarah yang sudah kita laksanakan dan juga itu masih kita laksanakan hingga sekarang, itu lebih kepada presentasi ataupun kepada pembagian kelompok, mana nanti masing-masing kelompok itu akan kita berikan materi yang berkaitan dengan materi besarnya. Nanti masing-masing kelompok akan melakukan presentasi seperti biasa, akan berikan tanya jawab, dan masing-masing kelompok yang maju ke depan harus bisa mempertahankan apa yang sudah mereka buat. Jadi strateginya tanya jawab kelompok ini ya Pak? Ya, diskusi kelompok. Kira-kira Pak, nanti dalam pembelajaran tersebut, dalam melaksanakan strategi tersebut, ada kendala nggak kira-kira yang akan menurut Bapak bakal terjadi atau yang bakal dihadapi? Kalau kendala secara umum saya pikir dalam proses pembelajaran khususnya dalam diskusi kelompok ini tidak ada kendala yang secara lebih kendala-kendala kecil itu berkaitan pada pribadi peserta didik. Mungkin kan ada dalam satu kelompok misalnya 1 atau 2 orang yang mungkin kurang aktif, sehingga aktifnya lebih kepada beberapa orang pada kelompoknya. Jadi mungkin itu bisa jadi mungkin minatnya kurang dalam pelajaran sejarah, mungkin dia lebih minat ke pelajaran lain sehingga dia kurang aktif dalam kelompok. Jadi ada kendala sedikit, mungkin kurang keaktifan siswa tersebut. Ada rencana apa atau bagaimana Pak untuk mengatasi yang kurang aktif tadi?
Kalau selama ini, kalau yang kurang aktif itu saya sering memberikan, maksudnya memberikan kesempatan kepada dia. Ya misalnya dalam satu kelompok itu ada yang lebih menonjol, Ya. saya tidak berikan lagi kesempatan kepada dia, tapi saya upayakan sebagaimana yang tidak aktif ini kalau bisa dia yang bertanya ataupun yang memberikan jawaban, supaya dia mau Ada pergantian peran. ada gitu ya, pergantian peran terhadap dalam kelompok tersebut. Baik Pak, yang terakhir nih Pak, apa harapan yang ingin Bapak dapatkan dalam kegiatan supervisi nanti? Saya pikir dalam supervisi itu nanti di hari Jumat, ya saya harap itu bisa menjadi motivasi untuk saya sendiri, bagaimana nanti saya meningkatkan proses belajar mengajar untuk memberikan teknik-teknik atau strategi kepada siswa. Jadi dengan adanya supervisi itu juga nanti mungkin akan meningkatkan motivasi saya, keberhasilan untuk saya, dan juga mungkin kepada peserta didik. Jadi motivasinya dan untuk pengembangan diri saya sendiri juga. Jadi motivasinya untuk Bapak dalam pengembangan diri Bapak juga nanti Ya, untuk ujungnya adalah untuk tujuan pendidikan ke Keberhasilan. peserta didik ya Pak. Mungkin itu saja Pak untuk obrolan kita pada hari ini. Kita nanti bertemu lagi di hari Jumat, Jumat tanggal 19 di kegiatan supervisi observasi langsung di kelas ya Pak. kelas satu, Pak. Terima kasih. Mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita berdoa, baiklah saya akan absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir, sekretaris? Hadir semua? Oke, alhamdulillah hari ini hadir. Hari ini kita akan memasuki materi tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, mungkin para peserta ini semua bisa duduk berdasarkan kelompok. Jadi saya akan bagikan materi untuk tugas kelompok, tapi sebelumnya akan saya jelaskan. Nah, misalnya untuk langkah pertama, silakan masing-masing kelompok untuk duduk bersama-sama. Saya ingin bertanya sebelumnya kepada semuanya, apakah sebelumnya sudah pernah mengetahui bahwasanya kita pernah dijajah oleh bangsa Jepang? Pernah ya? Nah, tapi di sini Jepang adalah sebagai salah satu negara mungkin yang pada masa itu yang dihentikan oleh bangsa kita. Nah, kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ya, kenapa? Jadi harus tadi, silakan. Karena bangsa Jepang mengusir bangsa Belanda yang sebelumnya dijajah selama 150 tahun. Ya boleh ada pun. Jepang berhasil menguasai Indonesia walaupun setelah itu menjajah lagi. Barulah Jepang memberikan jadi kemerdekaan. Nah, coba kalian buka halaman 36. Pak, dari beda. Bagaimana proses terjadinya perang Pasifik? Alangkah baiknya kita melihat video yang akan saya tayangkan berikut. Jadi pada masing-masing kelompok silakan untuk memperhatikan video ini semuanya. Baiklah. Saya akan memberikan tugas pada masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti akan berdiskusi dengan masing-masing kelompok di internalnya. Kemudian nanti akan memaparkan hasil diskusinya ke depan dan diberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok lain untuk memberikan sanggahan ataupun pertanyaan. Dan kalian harus mempertanyakan kelompok Jepang. Jadi sebelum saya bagikan tugas ini terkait materi tentang Jepang, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ada? Kalau tidak ada, saya anggap sudah paham. Maka tugas saya bagikan. Untuk kelompok satu, materinya tentang keterlibatan Jepang dalam perang Asia Pasifik. Tulis ya.
Kelompok 1. Kelompok 2 membahas tentang bagaimana pendudukan militer Jepang di Indonesia ya. Kelompok 2 ya. Catatan. Kemudian kelompok 3 membahas tentang apa saja atau bagaimana kebijakan politik Jepang selama di Indonesia ya. Kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 4 saya mempersilahkan kepada kelompok 1 untuk maju ya, mempresentasikan. Yang lain tolong disimak ya. Dan nanti berikan komentar boleh, pertanyaan boleh, tanggapan juga boleh. Baik, kepada kelompok 1 kami persilakan. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan dengan judul Perang Jepang dan Asia Pasifik yang akan disampaikan oleh Dea Amelia. Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya adalah perang yang diawali dengan serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 8 Desember 1941. Pada saat itu Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika Serikat, salah satunya di Filipina. Setelah itu Jepang melebarkan sayapnya hingga ke Indonesia pada 1942. Di sini ada yang ingin bertanya? Saya Nabila Ramadhani ingin bertanya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang menyebabkan Jepang menyerang kapal perang Amerika di Pasifik? Terima kasih. Baik, kami ingin menjawab pertanyaannya dari kelompok 4. Jawabannya, karena Jepang ingin melakukan ekspansi kewilayahan Asia, sehingga untuk melancarkan tujuannya, Jepang harus melemahkan kekuatan militer Amerika. Jepang harus menghancurkan pangkalan militer Amerika. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Tari Dewi Kenen Sofian, perwakilan dari kelompok 2. Kami ingin bertanya, jadi siapa yang memenangkan perang Pasifik? Baik, saya ingin menjawab dari kelompok 2. Yang menang itu Amerika karena Amerika mengebom Hiroshima dan Nagasaki dan Jepang mengakui keunggulan Amerika. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, jadi daripada hasil diskusi tadi ada beberapa poin ataupun beberapa pembelajaran ataupun kesimpulan yang dapat kita ambil. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan atau pembelajaran yang dapat kita peroleh dari diskusi materi pertama tadi? Silakan, kelompok. Ayo, apa yang dapat kamu simpulkan dalam ambil pelajaran? Jadi kita harus belajar dari Jepang. Kalau kita ingin maju, kita harus membuka diri, tidak boleh menutup diri. Karena kalau menutup diri, kita tidak akan maju. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ayu. Fatia, apa yang dapat kamu simpulkan? Yang dapat kita simpulkan adalah bahwasannya Jepang adalah satu-satunya negara Asia yang mampu bersaing dan menghancurkan kekuatan Amerika dan sekutu di Asia. Hal ini dapat dibuktikan dengan berhasilnya Jepang menguasai Indonesia walaupun hanya 2 tahun. Oke, terima kasih Fatia. Tepuk tangan Fatia. Motivasi bangsa Asia khususnya bangsa kita itu adalah Jepang. Walaupun Jepang hanya mampu menguasai kita 3 tahun dan dia dibom oleh Amerika Serikat, Nagasaki dan Hiroshima. Oke. Nah, karena sudah ada yang bisa menyimpulkan, sudah ada yang bisa memberikan pendapat terkait materi tadi, maka saya ini ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian semua setelah melakukan proses pembelajaran pada materi ini? Senang aja.
Kemudian pembelajaran baru. Coba satu orang ke kanan. Ya, silakan. Rizky Mulyanto, luar biasa. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan proses pembelajaran pada hari ini? Saya sangat senang, bahagia karena mendapatkan ilmu-ilmu yang belum saya tahu juga, dan terus saya dapat bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman untuk menjawab soal-soal yang diberi tadi. Oke, tepuk tangan bersih karena setelah refleksi tadi, maka ini selanjutnya akan ada tugas untuk kalian. Buka halaman 46, kalian kerjaan latihan 2. Dikumpul setelah sebelum bel berbunyi. Oke, laksanakan. Nomor kedua. Yang sudah siap, tolong segera dikumpulkan, taruh di meja. Karena waktu sudah habis. Maka pembelajaran hari ini saya anggap selesai. Tapi yang ingat, nanti di rumah untuk minggu depan tolong dibaca-baca tentang materi berikutnya, yaitu tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia, ya. Maka kita berdoa dulu. Rizky Mulyanto mau dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baiklah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu saya bawa ini ke kantor. Ini tolong buka. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir bersama di kegiatan pasca observasi yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, apa kabarnya Pak Usmawan hari ini? Alhamdulillah seperti biasa Pak, sehat, baik, alhamdulillah. Ya, Pak, semoga terus kita dalam kondisi sehat. Ada beberapa hal yang seperti kita sepakati kemarin. Ada kegiatan kita hari ini adalah pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin kita obrolkan, Pak. Yang pertama, Pak, dari obrolan kita nanti, apa yang ingin Bapak dapatkan? Atau rencana apa yang ingin Bapak dapatkan? Yang paling pertama, ini bisa menjadi sebuah momen untuk sharing bagi diri saya sendiri untuk kemajuan di mana depannya dalam saya mengajar khususnya. Ini Pak. Jadi untuk perbaikan gitu ya, Pak. Ya. Evaluasi. Lalu Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan mengajar kemarin waktu saya observasi? Saya merasa sangat senang, juga saya puas karena dengannya proses tersebut saya bisa melakukan kegiatan belajar mengajar nantinya yang lebih baik lagi dengan ada proses tersebut. Kemarin dalam pra-observasi Bapak menyampaikan ada beberapa hal yang ingin diperbaiki, salah satunya keaktifan siswa. Apa itu sudah tercapai, Pak? Ya, alhamdulillah secara pribadi saya sudah melakukan pendekatan secara khusus untuk memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang mungkin kurang aktif dalam pembelajaran kelompok. Dari pelaksanaan pembelajaran, Pak, apakah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan dalam RPP yang telah Bapak buat? Ya, kalau untuk tujuan daripada SPP itu sendiri sudah tercapai Pak, bisa kita lihat dari proses ataupun hasil evaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi sudah dari hasil evaluasi sudah tercapai. Tercapai.
kira-kira Pak kalau dari persentase tingkat ketercapaiannya itu seperti apa Pak? Kalau dari presentasinya mungkin secara garis besarnya keberhasilannya itu sekitar 85 sampai 90% Pak. Mungkin sisanya belum ada yang belum. Jadi ada sekitar 10 atau sampai 15% lah ya Pak yang belum tercapai dengan baik. Mungkin apa kesulitan murid itu tersebut ketika tidak mencapai nilai yang Bapak inginkan atau tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan? Mungkin saya pikir karena dalam pembelajaran sejarah banyak hal-hal yang harus membaca dan menganalisis. Mungkin pada proses menganalisis itu ada beberapa siswa yang mungkin kurang dalam proses analisis tersebut hingga dia bukan tidak mampu, artinya mungkin belum mampu. Dan pelajaran sejarah, ini pelajaran lain Bisa ada perbaikan. masih ada Pak. Jadi apa langkah Bapak dalam mengatasi anak yang belum tuntas tersebut? Ya, seperti biasa, kalau untuk dalam proses mengatasi siswa-siswi yang mungkin belum tuntas itu kita melakukan remedial Pak, remedial itu mencapai KKN. Atau ada strategi lain Pak selain melakukan remedial? Lain saya lebih meningkatkan lagi untuk perhatian kepada anak-anak yang 15% ataupun yang belum berhasil tadi. Meningkatkan. Jadi dalam kegiatan PBM Pak, selain tadi anak belum mencapai tujuan, apa kesulitan yang Bapak hadapi? Kalau kesulitan lain bisa salah satunya saya lihat dalam mengkondisikan kelas, mungkin ada anak-anak mungkin yang kurang kondisi kelasnya, mungkin dia kurang uji dalam pelajaran sejarah. Jadi untuk mengatasi itu Pak, ada nggak triknya atau strategi Bapak? Ya, untuk trik ataupun cara saya, mungkin saya lebih cenderung menggunakan alat-alat ataupun media yang lebih inovatif. Cara itu mungkin mereka lebih tertarik untuk fokus pada kita, Kepada media yang lebih media yang lebih inovatif dan menarik. inovasi pembelajaran begitulah ya Pak. Lalu Pak, tadi kan akan melakukan inovasi pembelajaran. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi, bagaimana pembelajaran kedepannya nanti Pak? Kalau sudah buat apa tadi media yang inovatif? Ya, karena dengan media tadi saya pikir kita harus meningkatkan hal-hal ataupun yang terkandung dalam media itu supaya dia makin menarik kan. Tapi kalau tidak ada media, tapi kalau bahannya isinya tidak menarik, mungkin kurang medianya. Jadi kita harus buat terus menarik supaya dia tertarik. Jadi untuk menciptakan media yang menarik dan pembelajaran inovatif tadi Pak, apa rencana yang Bapak lakukan? Rencana saya ya untuk kedepannya itu tetap saya fokuskan kepada hal-hal yang lebih inovatif, seperti membuat video-video yang berkaitan dengan materi, nonton itu. Kira-kira ada yang bisa membantu Bapak atau Bapak bagaimana cara Bapak untuk meningkatkannya tadi Pak? Buat video atau apa tadi? Ya, salah satu media mungkin kita bisa dari YouTube, mungkin juga bisa nanti dari komunitas MBMP, atau juga bisa dengan kali-kali lingkungan sekolah sendiri. Pokoknya belajar gitu lah ya. Nah, Rencananya kapan Bapak mulai dari banyak rencana Bapak, misalnya pembuatan media yang inovatif, kemudian bekerjasama dengan rekan sejawat, dengan NGEP, kapan Bapak mulai rencana tersebut? kalau perencanaan yang sudah saya rencanakan setelah kita melakukan monitor kemarin bersama Bapak, ya kedepannya dalam minggu ke depan saya akan terus lakukan itu. Jadi secepatnya. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan komitmen tersebut? Cerita komitmen mungkin ya secara ini ya saya pribadi, tapi ya tetap juga kadang-kadang kan kita perlu teman seperti Bapak nanti bisa mengingatkan saya juga untuk komitmen itu.
Oke Pak, jadi sudah punya rencana, mudah-mudahan komitmen Bapak dapat terlaksana. Lalu terakhir Pak, harapan Bapak dalam proses kita hari ini apa Pak? Harapan saya ke depannya ya proses seperti ini terus ada, walaupun bukan kepada saya lagi, tapi kalau bisa ke semua guru. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, saya pikir proses belajar mengajar di sekolah ini semuanya aktif, menggunakan media, inovatif, kemudian juga pengembangan cara pembelajaran. Saya pikir begitu Pak. Terima kasih kalau gitu Pak. Mudah-mudahan rencana Bapak bisa terwujud. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya juga bisa tercapai. Mungkin kita tutup saja kegiatan kita Pak. Mungkin nanti waktu kita akan bincang-bincang lagi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.